Penyakit bubuk selinggar. Bubuk sendiri dapat diobati pakai akar jelai. Yah, penyakit bubuk tuh apa Ken ya? Penyakit bubuk nih penyakit no sangat berbahaya. Apabila terkena ke orang, bukan tak mungkin dapat membawa kematian. Jadi berkisah tentang penyakit bubuk nih ada 3 macam. Ada bubuk no secara alami kena kepada orang, ada bubuk no detak oleh orang, ada juga no detak oleh orang juga namanya bubuk selinggar. Jadi kalau orang kena penyakit ini nih, biasanya no timbul. Kalau dia penyakit bubuk alami dari perut ke atas, bubuk detak oleh orang gitu juga dari perut ke atas. Dari perut ke bawah itu namanya bubuk selinggar. Apabila misalnya kita makan buah-buahan, no isa ada makan dari tupai, dari kerak, dari burung kita makan, ada situ lah ada bubuk tuh. Kalau bubuk no alami, dia biasanya nembus ke sini macam orang sakit gigi berlubang. Itulah namanya bubuk. Jadi ada keluar cairan tuh macam kicap, disertai ada serbuk bubuk. Itu namanya penyakit bubuk. Nah, siapa pula amun nak detak oleh orang? Jadi amun nak detak oleh orang nih, memang sengaja orang kena akan bangsa makan. Temakan dari kita. Jadi orang muat bubuk pun pertama ada nak diambil dari buah kermuntingan. Ada nak diambil dari buah asam-asaman. Udah itu dibuat dari orang berbagai macam cara orang jampi. Nah, orang kena akan kelajak pemakan kita. Kena lah kita misal nak nama penyakit bubuk. Jadi amun bubuk nak letak oleh orang di bagian sini. Bagian dari jangok nih sampai dari jauh ini dagu ke sampai ke leher. Ini biasanya bengkak gede. Udah itu timbul macam bisul. Kalau di rumah sakit kadang disebut ada nok nyebut penyakit itu tumor. Nah, tapi bukan kelenjar bening. Nah, itulah bubuk. Jadi kalau dia pecah, keluar ulat macam jentik-jentik biasa. Disertai ada cairan nana warna kehitaman, udah itulah ada bubuk. Jadi ada pula namanya bubuk selinggar. Kalau bubuk selinggar tuh dia kena jok kaki biasanya orang pasangkan macam pupo. Nah, dikenakan jok sendal, tapi bukan pupo. Dia muat kaki itu kurus. Jadi kaki orang tuh pandai tulang tuh naik. Gitu kelihatan. Jadi kaki itu kurus pingkor orang kelak. Kalau misalnya sampai terjadi payus kurus pingkor gitu, lama memang mendobok selinggar. Dia ndak sakit, dapatlah orang berjalan, nggak pingkor, kecil kaki. Tapi misalnya kalau lama-kelamaan, dia ngenjulok juga ke jok leher. Muat orang tuh ndak dapat makan, ndak dapat negok. Nah, sehingga menurut rumah sakit, bukan ndak mungkin disebut tuh kanker tenggorokan. Nah, biasa gitu juga nak terjadi. Jadi kalau misalnya penyakit bubuk ini, banyak metode untuk ngobat ya. Bubuk sendiri dapat diobati pakai akar jelai, akar batang jali-jali, orang nyebut. Namun kita nyebut aja jelai. Akar jelai itu direbus, diminum untuk bubuk. Nah, itu bubuk lah. Tapi amun nak detak kali orang, ada jampi ya. Nah, ada jampi, ada petua nama. Kalau bubuk selinggar pun gitu juga. Ada jampi, ada petua, ada juga akar kayu ramuan untuk ngobat ya. Nah, ada juga lah metode-metode lain cara ngobat ya. Amun bubuk juga dapat dijabut ya, pakai telu. Biasa keluar bubuk di bang telu itulah. Nah, itulah cara ngobat ya, bubuk. Kalau orang kena bubuk, biasanya gitu ya, selalu membawa kematian kalau tidak kejolongan ngobat ya.